Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risalia Yusuf. Saya Muhammad Raihan Masulu. Dan saya Fatma Ahmad. Di sini kami bertiga akan memaparkan atau mempresentasikan survei pengguna dalam ujian usabilitas, metode yang akan kami ambil. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang survei pengguna dalam pengujian usabilitas. Survei pengguna merupakan komponen penting dalam proses pengujian usabilitas. Melalui survei, tim pengembangan dapat memperoleh masukan langsung dari pengguna akhir mengenai pengalaman mereka saat berinteraksi dengan produk atau sistem yang sedang diuji. Kemudian di sini pentingnya survei pengguna. Ada 3. Yang pertama, memahami kebutuhan. Kedua, meningkatkan pengalaman. Dan yang ketiga, mengevaluasi efektivitas. Memahami kebutuhan, survei pengguna membantu mengidentifikasi kebutuhan, preferensi, dan tantangan yang dihadapi pengguna. Meningkatkan pengalaman, umpan balik pengguna dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan produk atau sistem. Yang ketiga, evaluasi efektivitas. Survei memungkinkan tim untuk mengukur seberapa efektif produk atau sistem dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian di sini ada tujuan survei pengguna. Tujuan survei pengguna ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mengevaluasi desain. Dan yang ketiga, mengukur kepuasan. Mengidentifikasi masalah, survei dapat mengungkap permasalahan yang dihadapi pengguna saat berinteraksi dengan produk atau sistem. Mengevaluasi desain, umpan balik pengguna dapat memberikan wawasan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan desain. Mengukur kepuasan, survei dapat mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap produk atau sistem yang diuji. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baiklah teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibawakan oleh saudari saya yaitu Fatma Ahmad. Jadi tujuan survei pengguna mengidentifikasi masalah. Ada 3 dia, saudara-saudara. Jadi dia mengidentifikasi masalah, mengevaluasi masalah, dan juga mengukur kepuasan. Kenapa dia ada 3? Jadi kita itu perlu memahami yang bagaimana ketika evaluasi ini dilakukan atau survei pengguna ini dilakukan, kita harus paham akan 3 faktor tersebut. Apakah kita puas dengan yang dihasilkan, atau bisa saja kita mengevaluasi desain tersebut atau mengidentifikasi masalah. Ada yang kedua yaitu teknik pengumpulan data, yang bagaimana dia terdapat 4, saudara-saudara. Terdapat wawancara, kuesioner, observasi, dan juga coba. Saya akan menjelaskan sedetail atau sependek-pendeknya, sependek dan sepengetahuan saya. Pertama, wawancara dalam dengan menggunakan untuk memperoleh umpan balik kualitatif. Apa yang dimaksud dengan umpan balik kualitatif? Yaitu kemampuan yang kita berikan lalu akan kembali kepada kita. Yang kedua adalah kuesioner. Kuesioner terstruktur untuk mengumpulkan data kuantitatif dari sampel yang lebih luas. Sedangkan observasi atau melihat atau merencanakan, bahkan memahami apa yang medan yang terdapat di dalam aplikasi tersebut, mengamati perilaku pengguna saat berinteraksi dengan perilaku atau dengan sistem. Sedangkan di uji coba memiliki penggunaan untuk mencoba menggunakan produk atau sistem dalam kondisi yang terkontrol. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Selanjutnya adalah analisis data survei. Pertama adalah pengumpulan data. Mengumpulkan data survei dari berbagai sumber dan mengorganisir menjadi set data yang terstruktur, yaitu bagaimana kita mengumpulkan data atau berusaha mengolah data tersebut dan dia terstruktur, karena tidak akan relevan dia jika kita mempunyai data tapi dia tidak terstruktur dengan maksimal dan juga dengan baik begitu. Yang kedua adalah analisa kualitatif. Memeriksa formulir terbuka untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif pengguna, atau yang bagaimana bisa memahami apa yang dirasakan dan dilalui oleh pengguna. Ketiga adalah analisis kuantitatif, menggunakan teknik statistik untuk mengidentifikasi tren, pola, dan juga wawasan yang didapat dari data numerik. Yang berikutnya adalah pemanfaatan hasil survei. Pengembangan produk umpan balik menggunakan atau mengkonfirmasi perbaikan dan informasi produk.
Perbaikan pengalaman. Bawasan dari survei dapat membantu meningkatkan pengalaman pengguna atau bisa memberikan sesuatu hal inovasi yang terbaru dalam sebuah hasil survei itu. Jadi pengguna bisa merasakan sesuatu hal yang belum pernah dia rasakan. Sedangkan yang ketiga adalah strategi pemapasan. Data demografi dan juga preferensi penggunaan dapat dilakukan dalam kampanye atau pemasaran. Penetapan prioritas. Yang bagaimana teknik survei pemetaan hasil survei ini harus bisa menjadi prioritas kita sebagai pengguna. Jadi di situ kita bisa menerima kepuasan dalam diri kita. Jangan sampai kita menggunakan ini kita tidak memiliki kepuasan sama sekali. Oke, jenis-jenis pertanyaan survei. Yang pertama, pertanyaan terbuka, meminta pendapat, saran, dan umpan balik yang lebih mendalam dari pengguna. Menyediakan opsi jawaban yang terstruktur untuk mengumpulkan data kuantitatif. Yang ketiga, skala penilaian, meminta pengguna untuk memberikan peringkat atau penilaian terhadap aspek tertentu. Yang keempat, pertanyaan demografis, mengumpulkan informasi latar belakang pengguna untuk analisis segmentasi. Oke, lanjut. Jadi, kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, lakukan survei berkala. Kumpulkan umpan balik pengguna secara rutin untuk memonitor dan meningkatkan produk atau sistem. Yang kedua, terapkan wawasan. Gunakan hasil survei untuk membuat keputusan yang berpusat pada pengguna dan meningkatkan pengalaman mereka. Yang ketiga, libatkan pengguna. Pertahankan keterlibatan pengguna di sepanjang pembangunan untuk memastikan produk yang sesuai kebutuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman sekalian sudah menonton. Menurut kami bertiga atau pesan-pesan yang bisa kami berikan kepada kalian, yaitu yang bagaimana kalian harus tetap belajar dan fokus bisa memahami yang namanya itu survei penggunaan pengujian dalam usabilitas. Metode yang kami sudah terapkan itu sangat penting dalam kehidupan dan juga belajar kepada 5.0 atau kepada dunia internasional. Sekian dari kami. Oke. Allahumma musta'an wasabil khairat. Allahumma fiqilau kamin torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.